Hai teman-teman gue Pedia, kembali lagi bersama Bernika dalam episode review buku. Kali ini Bernika mau review buku yang berjudul Pilihan Terbaik. Arti judul buku ini yaitu, dalam hidup ini sebuah pilihan seringkali harus diambil meski itu adalah pilihan terbaik dari yang terburuk. Sebuah pilihan tentunya juga akan menyisakan sisi lain yang harus dikorbankan. Buku ini ditulis oleh Adrian Fernandus Nahan atau kerap dipanggil dengan Andre. Lahir pada tanggal 14 Juni 1975 di Jakarta. Pernah tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, program ekstensi. Jejak digital penulis dapat ditemukan di akun Instagram @andre_orjack atau akun Facebook Andrean_jack_andre. serta akun milagros.andrean@gmail.com. Mengajar program motorik untuk anak usia dini adalah salah satu profesi yang digelutinya. Oke teman-teman, sebelum videonya lanjut, kalian jangan lupa subscribe dulu ya supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum videonya lanjut lebih dalam, sekarang Bernika mau bacain sinopsis dari buku Pilihan Terbaik. Sebuah kisah yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan hubungan antara Hendra dan Lisa, seorang gadis mungil yang pernah terjun di dunia prostitusi. Mengalami kekerasan serta terjerat narkoba. Hendra juga menjalin kedekatan dengan Tania dan Mbak Dewi. Pada saatnya Hendra harus memilih siapa kira-kira yang akan dipilih oleh Hendra. Kamu tadi bilang kalau kamu gak punya pilihan. Sebenarnya aku pilihan terbaik buat kamu saat ini. Bantu aku untuk melupakanmu, ujar Lisa. Kalian pasti semakin penasaran kan isi buku dari Pilihan Terbaik? Kita langsung ulas aja dari bab pertama ya teman-teman. Ucapan selamat datang itu terdengar amat merdu dan lembut. Hangat suasana dan santun kata terasa ramah menyambut. Kesan pertama penuh pesona itu mampu meredam riuh rendah para penumpang yang datang. Ingin rasanya mengabadikan suasana baru yang tampak menantang. Belum sempat Hendra siap dengan pose senyum mengembang, ia digoyahkan oleh sebuah dorongan dari arah belakang. Hampir saja ponsel di tangan lepas tak terpegang. Bocah-bocah kecil itu pun kini telah lari tunggang langgang. Ini kali pertama bagi Hendra mengunjungi kota Solo yang dikenal sebagai kota batik. Cuaca saat itu cukup asyik. Sinar mentari pagi yang tak terlalu terik menemani langit biru dan awan putih yang tampak amat cantik. Kedatangan Hendra di kota yang juga dikenal sebagai Surakarta ini tak lain karena tugas dari perusahaan tempatnya bekerja. Singkat kata, perusahaan ini membuka kantor cabang di kota Solo dan Hendra ditugaskan untuk mempersiapkan serta membantu operasional awal kantor cabang tersebut. Oh gitu teman-teman, jadi Hendra datang di kota Solo itu karena bekerja dipindahkan karena kantornya membuka cabang di kota Solo. Makanya Hendra pindah di Solo. Kalian pasti penasaran kan bertemunya dengan pasangan Hendra seperti apa? Kita lanjut ke bab 2 ya. Di bab kedua yaitu awal sebuah pertemuan. Mungkin di bab 2 ini akan menjawab dari pertanyaan kita, bagaimana sih pertemuan Hendra dan seorang perempuan tersebut? Kita simak bareng-bareng ya. Usai berpisah dengan yang lain, Hendra, Tono, dan Pak Tarno berjalan ke arah area parkir untuk mengambil tas dalam mobil. Mereka memutuskan untuk berjalan kaki menuju penginapan dan membiarkan mobil terparkir di tempat yang sama. Penginapan di mana Hendra akan menginap terletak persis di sebelah gedung dan hanya dipisahkan oleh sebuah jalan yang juga tak terlalu lebar. Setidaknya cukup untuk dilalui mobil berukuran sedang dalam 2 arah. Kurang lebih, demikian gambaran Tono mengenai penginapan yang ternyata memang terbukti benar.
Nah, itu penginapannya, dekat kan, Dra? Ujar Tono sambil menunjuk ke arah depan. Sementara yang diajak bicara hanya terdiam seakan tak menghiraukan ucapan Tono. Pandangan mata Hendra tertuju ke arah lokasi yang ditunjuk oleh Tono. Apa yang disampaikan Tono ternyata benar. Penginapan yang ia maksud memang sangat dekat dengan kantor. Tak lebih dari 20 meter saja untuk dapat mencapainya. Bangunan bertingkat 3 berwarna putih bersih dengan pintu gerbang coklat muda itu tampak berdiri kokoh dan anggun bak seorang ratu kerajaan yang sedang duduk tersenyum di atas singgasana. Suasana segar, nyaman, dan bersahabat serasa berhembus menyambut kedatangan Hendra saat itu. Terlihat halaman hijau nan asri yang dihiasi dengan bunga-bunga berwarna lembut bagaikan serangkaian tata rias yang mempercantik wajah sang ratu. Memasuki ruang depan, tampak berdiri seorang perempuan muda mengenakan kebaya batik dengan sentuhan modern. Dengan anggukan kepala dan senyuman manis mereka, ia menyambut kedatangan ketiga tamu siang itu. "Selamat datang di penginapan asri," ujar perempuan muda itu dengan suara yang lembut. Seketika Hendra sadar, sedari tadi ia tidak memperhatikan papan nama penginapan yang terpampang di halaman depan penginapan. Apakah perempuan yang menyambut Hendra dan teman-temannya adalah perempuan yang nantinya akan menjadi kekasih Hendra? Kalian semakin penasaran kan? Oke teman-teman, sekarang Berika lanjut ke bab 3 yaitu pendekatan. Malam itu, ibarat pembangunan sebuah gedung merupakan peletakan batu pertama dari sebuah cerita yang hadir dalam bagian hidup Hendra. Tisa, yaitulah nama si gadis mungil itu. Lisa berasal dari Semarang, ia mengaku tinggal di Solo untuk urusan studi di bidang perhotelan yang berlokasi di sebuah hotel berbintang di kota Solo. Rupanya, gadis yang juga perokok itu adalah sosok yang liang, komunikatif, dan easy going. Pendeknya, bagi seorang seperti Hendra tak butuh waktu lama untuk bisa lebih akrab dengan Lisa. Posisi pendamping atau pemandu jelajah kota Solo yang tadinya diemban oleh Tono segera diambil alih atau lebih tepatnya dilimpahkan kepada Lisa. Situasi diuntungkan di mana kantor tempat Hendra bertugas di Solo sudah mulai beroperasi. Alhasil, berbagai tugas kerja sudah mulai dibagikan kepada semua karyawan termasuk Tono yang disibukkan oleh kewajiban ini dan itu. Nah teman-teman, gimana kira-kira pendekatan antara Hendra dan Lisa ya? Kalian pasti penasaran banget kan sama jalan cerita pilihan terbaik? Kesimpulan buku ini yaitu akhir dari cerita hidup dari seseorang belum tentu sesuai dengan proses dan harapan yang selama ini ditempuh. Nah, buat kalian yang penasaran isi dari pilihan terbaik jalan ceritanya seperti apa, kalian bisa langsung order bukunya di www.guepedia.com atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya. Sekian dulu review buku dari Berika. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!